Welcome back to my channel. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Wawan Kelayapan. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Lagi Paris, guys. Bagi teman-teman yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya. Terus dinyalain juga tombol loncengnya ya. Terus di-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu membutuhkan info-info dari aku. Yuk, kali ini karena banyak sekali yang nanya soal kelanjutan proses UK. Kali ini aku mau share berita yang terbaru tentang UK ya. Tapi emang ini beritanya cukup mengecewakan. Jadi teman-teman bisa klik langsung di binamandiri.uk. Ini infonya dari situ ya. Langsung aja. Nanti setelah teman-teman klik binamandiri.uk itu ada sebelah kiri ya. Surat untuk sahabat Bina Mandiri. Ini bagi teman-teman yang nggak sempet ngeklik atau nggak sempet baca, aku bacain ya. Surat untuk sahabat Bina Mandiri. Pertama-tama, terima kasih banyak telah menjadi sahabat Bina Mandiri. Kami memahami banyak sekali sahabat Bina Mandiri yang ingin bekerja musiman di Inggris dan masa rekrutmen untuk sektor pekerjaan itu akan terjadi di bulan November 2023 hingga akhir Januari 2024. Rencananya kemarin gitu kan. Soalnya kan memang April Mei kan harus sudah berangkat, maksudnya udah siap berangkat soalnya masa panen kan antara Juni sampai November. Akan tetapi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi sejak kunjungan saya ke Inggris di awal Juli 2023 dan kunjungan kedua di pertengahan Oktober 2023. Indonesia menjadi semakin menjadi tidak menarik untuk dilakukan rekrutmen oleh mitra kerja kami di Inggris. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dari mitra kami adalah ini ada 4 poin ya yang bikin susah kita untuk kembali kerja ke Inggris atau untuk agensi Inggris ngambil orang dari Indonesia ya. Satu, perubahan iklim membuat ketidakpastian pada musim panen Inggris dan belahan dunia lainnya, sehingga ada kekhawatiran masa kerja musiman menjadi lebih singkat dari 6 bulan. Ya karena takutnya kita kerjanya nggak sampai 6 bulan, jadi mungkin takut nggak nutup untuk biaya kita berangkat ya. Terus poin kedua, perang Ukraina. Dikarenakan perang yang berlarut-larut membuat banyak pekerja-pekerja dari Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Belarus yang sebelumnya bekerja di Rusia kembali ke tanah air mereka dan menciptakan lebih dari 1 juta pengangguran di negara asal mereka. Sehingga pemerintah Uzbekistan dan Kirgistan melakukan MOU dengan pemerintah Inggris untuk menempatkan penduduk mereka melalui skema kerja musiman dengan biaya ditanggung oleh pemerintah setempat. Jadi ini pemerintahnya sangat mendukung program ini ya. Jadi karena ditanggung, jadi mungkin pihak Inggris lebih memilih untuk ngambil dari Uzbekistan dan Kyrgyzstan ya. Terus yang ketiga, birokrasi Indonesia yang dirasa tidak mudah dan berakibat berbiaya mahal. Selain itu adanya ketetapan cost structure oleh pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan aturan Inggris yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran aturan dari sisi pemerintah Inggris. Jadi cross structure-nya itu pemerintah Indonesia mintanya itu dibiayai oleh pencari kerja, sedangkan pencari kerja pemerintah Inggris maunya pencari kerja pakai biaya sendiri untuk berangkat ke Inggris. Jadi ini aturannya terbentur ya, nggak match. Jadi itu mungkin juga yang jadi salah satu penyebab pemerintah Inggris nggak mau ngambil dari Indonesia, agensi Inggris maksudnya. Terus yang keempat, yang terakhir, adanya sentimen negatif karena kasus di 2022 di mana saat ini mungkin hanya ada 1 operator dari 7 operator yang masih mempertimbangkan Indonesia sebagai negara sumber tenaga kerja. Jadi gara-gara kasus 2022 kemarin yang banyak yang kabur itu 200 orang, kan saat ini ada 7 agensi. Jadi yang 6 ini udah nggak mau ngambil dari Indonesia dan 1 yang masih mempertimbangkan, kemungkinan kayak gitu ya ini kalau dibaca ya. 1 dari
7 operator masih mempertimbangkan Indonesia. Jadi ini kesempatan satu-satunya agensi yang masih mempertimbangkan untuk ngambil di Indonesia. Jadi yang 6 mungkin udah karena sentimen negatif, jadi udah nggak mau ambil resiko karena takutnya ntar kalau banyak yang kabur kan kayak yang agensi kemarin kan kena imbasnya, jadi izinnya dicabut. Jadi daripada beresiko izinnya dicabut mungkin nggak mau ngambil. Jadi ini tergantung dari PT Bina Mandirinya untuk meyakinkan satu agensi ini biar mau ngambil dari Indonesia lagi gitu mungkin ya. Karena hal-hal tersebut di atas menyebabkan Indonesia semakin menjadi tidak banyak peluang untuk dilakukan rekrutmen, sehingga dari pihak Inggris pun masih perlu mempertimbangkan lebih lanjut bila mana harus mengambil pekerja migran Indonesia. Semoga informasi yang saya sampaikan memberikan gambaran situasi yang terjadi saat ini terkait rekrutmen pekerja musiman di Inggris dan dapat dipakai sebagai pertimbangan sahabat Bina Mandiri untuk kedepannya. Walaupun kesempatan itu sangat kecil, bukan berarti tidak ada. Selalu saya sampaikan tetap semangat, be smart worker for a better future. Terima kasih. Karnaka, Direktur PT Bina Mandiri Mulia Jaya. Jadi ini ya, untuk tahun 2024 tahun depan itu memang kesempatan untuk kerja ke UK semakin kecil juga ya. Jadi walaupun kemarin udah heboh pada dapat GLA ada 2 PT ya, tapi karena belum dapat agensi dari Inggris juga masih jalan buntu. Jadi kesempatannya masih ada, cuma jadi semakin kecil lagi ya. Jadi ini buat teman-teman yang mau ke Inggris atau untuk pengen kerja ke sektor perkebunan, biar jadi pertimbangan untuk mencari opsi negara lain. Jadi ntar mungkin video kedepannya aku kasih review ya untuk yang udah kerja di perkebunan Hungaria, gimana kesan mereka yang kerja di sini buat pertimbangan teman-teman kalau mungkin jadi opsi pengen pergi ke perkebunan atau pertanian Hungaria. Yang mau DM atau mau kontak di Facebook nanti aku taruh di sini ya. Kalau mau tanya-tanya atau mau mungkin sharing-sharing aja silakan. Kalau emang belum aku sempat bales atau belum sempat baca DM-nya, di DM ulang aja karena emang banyak yang DM dan banyak yang inbox ya. Mohon maaf bagi yang belum sempat balas atau mungkin merasa dicuekin ya. Ya sekian info dari aku. Terima kasih dan assalamualaikum.